10 hari pasca MPR kembali memilih Soeharto sebagai presiden di periodenya yang kelima, Prabowo Subianto, sang menantu yang sebelumnya menjabat sebagai Komandan Jenderal Kopassus, diangkat menjadi Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat pada 20 Maret 1998. Karir Prabowo di militer bisa dibilang sangat moncer, apalagi setelah dirinya meminang Siti Hadianti alias Titik Soeharto sebagai istri. Berawal masuk ABRI pada 1974 hingga bertugas di berbagai misi sulit seperti pembebasan sandera OPM hingga turut beraksi di Timur Timur saat menjadi prajurit Kopassus. Lebih dari 24 tahun berkarir di militer hingga memperoleh bintang 3, Prabowo yang sudah menjadi Letnan Jenderal dan Pangkostrat itu harus menghadapi kenyataan pahit saat sang mertua digoncang ketidakpuasan rakyat yang menuntut reformasi. Sehari setelah Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998, B.J. Habibie yang naik menggantikan Soeharto meminta Prabowo untuk tak lagi menjadi Pangkostrat. Keputusan besar itu diambil Habibie setelah mendengar laporan dari Panglima ABRI, Jenderal Wiranto, mengenai pergerakan pasukan secara besar-besaran menuju Jakarta di bawah kendali Prabowo. Dalam sudut pandang Habibie, pengerahan pasukan itu mengindikasikan adanya upaya intimidasi hingga memunculkan isu kudeta. Sedangkan Prabowo beralasan ia mengarahkan pasukan untuk mengamankan situasi dan menjaga keselamatan Presiden. Prabowo yang tidak terima dengan pencopotan ini bertemu dengan Habibie di Istana Negara meminta agar dirinya tetap menjadi Pangkostrat. Sempat terjadi perdebatan panas, namun Habibie tetap pada pendiriannya mencopot Prabowo dari jabatan Pangkostrat. Setelah dicopot dari jabatannya, Prabowo dikirim ke Bandung menjadi Komandan Sekolah Staf dan Komando ABRI. Pada 3 Agustus 1998, Wiranto selaku Pangap membentuk Dewan Kehormatan Perwira atau DKP untuk menyelidiki keterlibatan perwira Kopassus dalam penculikan aktivis 98, termasuk Prabowo. Dewan Kehormatan Perwira terdiri dari 7 perwira TNI seperti Letjen Fahru Rozi, Letjen Susilo Bambang Yudhoyono, Letjen Agung Gumelar, dan lain-lain. Dalam prosesnya, DKP memastikan keterlibatan Prabowo dalam penculikan aktivis saat masih menjabat sebagai Danjen Kopassus melalui Tim Mawar. Tim Mawar adalah satgas yang terdiri dari 11 anak buah Prabowo yang menjadi dalang dari operasi penculikan para aktivis pro-demokrasi antara tahun 97 hingga 98. Tim Mawar setidaknya menangkap 22 aktivis, 9 diantaranya berhasil dipulangkan, sementara 13 lainnya berstatus hilang hingga kini, salah satunya Wiji Tukul. Karena hal ini, anggota Tim Mawar kemudian diadili di Mahkamah Militer dan mendapat hukuman penjara hingga dipecat dari TNI. Lantas, bagaimana dengan Prabowo? This is a public knowledge that 11 members of the Special Forces, Kopassus, already arrested by the military police. And of course, it must be, the command have to take responsibility. So it's a natural that Prabowo have to be investigated. Dugaan penculikan aktivis dan berbagai pelanggaran norma-norma kemiliteran membuat DKP akhirnya memutuskan untuk mengusulkan pemberhentian Prabowo melalui surat keputusan tertanggal 21 Agustus 1998. Terhadap Letnan Jenderal TNI Prabowo Subianto diakhiri masa dinasnya dalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Tentu tidak menutup kemungkinan untuk dilanjutkan ke Mahkamah Militer jika dalam proses persidangan Mahkamah Militer terhadap 10 anggota terperiksa yang lain nyata-nyata membuktikan cara itu. DKP awalnya ingin menggunakan kata pemecatan pada putusannya, namun mempertimbangkan status Prabowo sebagai menantu dari Soeharto, DKP akhirnya menggunakan kata pemberhentian dari Dinas Keprajuritan. 3 bulan kemudian, 20 November 1998, Habibie selaku presiden menekan keputusan presiden tentang pemberhentian Prabowo dari Dinas Keprajuritan ABRI. Yang menarik dari keputusan ini adalah Prabowo diberhentikan secara hormat. Mungkin kita bertanya-tanya, mengapa Prabowo diberhentikan secara hormat alih-alih dipecat? Ini terjadi karena Prabowo tidak pernah diseret ke pengadilan. Prabowo tidak pernah dibawa ke meja hijau untuk memberikan kesaksian atau mempertanggungjawabkan perbuatannya. Itulah mengapa hingga saat ini pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Prabowo hanya berupa dugaan dan tudingan karena tidak adanya kekuatan hukum yang tetap. Sejak kasus penghilangan orang ini ada yang dihukum. Pertama dari Special Force ya. Di samping itu memang ada 2 orang jenderal ya, dan 1 orang kolonel yang dicopot jabatannya karena kasus-kasus penculikan ini. Prabowo hanya dicopot jabatan dan dipensiun percepat. Sementara yang 2 ini hanya dicopot jabatan tanpa prosesi hukum. Ini kalau menurut saya bahwa
Kalau misalnya Prabowo atau siapa tidak terbukti, itu lebih baik di pengadilan. Dan Prabowo kenapa sih tidak ditarik aja ke menjadi saksi keterangannya? Kalau dia ada bukti-bukti tersangka, kenapa tidak dibawa ke pengadilan saja? Iya. Jadi ini kalau menurut saya, kemudian kasus ini menjadi komunitasnya politik dan itu tumpang tindihnya jadi kacau begini. Iya. Itu yang sejak awal kita sampaikan, bahwa pengadilan ini yang membutuhkan itu tidak saja keluarga orang hilang, tidak saja masyarakat, tapi Prabowo sendiri itu juga butuh pengadilan untuk membuktikan bahwa dia salah atau tidak. Pembentukan DKP ini tak lepas dari kontroversi, karena seharusnya pemecatan hanya boleh dilakukan setelah adanya putusan hukum dari peradilan militer. Masalahnya, hingga hari ini, Prabowo sama sekali belum pernah dibawa ke meja hijau. Hal ini yang kemudian memunculkan tudingan bahwa DKP dibentuk untuk menjegal karir Prabowo. Jadi dulu seharusnya kasus-kasus begini pemecatan orang itu nggak bisa dilakukan kalau orang itu nggak pernah dibuktikan di depan pengadilan. Apalagi dia misalnya kasus penculikan. Orang dituduh melakukan penculikan sebelum pernah ada peradilan bagi dia, itu sebenarnya sah. Dia secara hukum dilindungi, tidak bisa orang dipecat. Tidak diseretnya Prabowo ke mahkamah militer, menurut beberapa pihak, justru untuk menutupi keterlibatan para petinggi ABRI yang lain yang menjadi atasan Prabowo, termasuk Wiranto sendiri. Sedangkan Wiranto berdalih, DKP dibentuk agar ia tak mengambil keputusan secara pribadi terhadap kasus dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Prabowo. Setelah diberhentikan dari dinas militer, Prabowo kemudian menetap di Yordania hingga memunculkan isu ia sengaja kabur menghindari proses hukum. Kubu Prabowo berdalih, kepergiannya ke Yordania untuk menghindari fitnah dan karena situasi Indonesia yang masih kacau. Pada 23 Juli 2001, Majelis Permusyawaratan Rakyat mencopot Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dari jabatannya sebagai presiden dan secara aklamasi mengangkat Megawati Soekarno Putri sebagai presiden yang baru. Saat menjadi presiden, Megawati dan suaminya, Taufik Kemas, kemudian berupaya membantu kepulangan sang jenderal dari pengasingannya. Hal ini pernah kembali disampaikan oleh Megawati pada 2019 dan diamini oleh kubu Prabowo. Katanya musuh harus dirangkul. Lah kalau Pak Prabowo dianggap musuh, ya saya suruh dia pulang deh sana. Dulu yang saya ambil, beliau keleleran. Betul nggak Mas? Saya marah sebagai presiden. Hah? Siapa yang membuang beliau stateless? Ini bukan saya mau cari nama loh. Tidak, tanya pada beliau. Tidak, saya bilang. Saya marah pada Menlu. Saya marah pada Panglima. Apapun juga beliau itu adalah manusia Indonesia. Pulang. Pada 2004, dua tokoh ini sama-sama mencoba peruntungan di kontestasi pemilu. Prabowo dan 5 orang lainnya bersaing di konvensi Partai Golkar untuk mendapatkan dukungan menjadi calon presiden. Sayang, Prabowo mendapatkan suara terendah dan tersingkir di putaran pertama. Sementara Megawati menggait Hashim Muzadi, seorang cendekiawan muslim dan pernah menjabat sebagai Ketua Umum Nahdlatul Ulama periode 99 hingga 2010. Ambisi Mega untuk kembali duduk di kursi presiden harus pupus karena kalah dari pasangan SBY Yusuf Kala dengan selisih 61% berbanding 39% di putaran kedua. Megawati menjadi satu-satunya mantan presiden yang tak menghadiri pelantikan presiden baru karena konflik internal di antara mereka. 5 tahun setelahnya, PDIP kembali mengusung Megawati sebagai calon presiden. Melihat SBY dengan Partai Demokrat yang saat itu elektabilitasnya sangat tinggi, PDIP kemudian berkoalisi dengan partai baru bernama Gerindra yang dipimpin oleh Prabowo. Prabowo yang sebetulnya ingin menjadi capres harus mengalah dan bersedia menjadi cawapres dengan perjanjian akan diusung menjadi capres di Pilpres selanjutnya. Akhirnya, keduanya kemudian dideklarasikan sebagai capres-cawapres dengan julukan Megapro dan menjadi pondasi pertama hubungan politik keluarga Soekarno dan Sumitro. Untuk itu, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Megawati Soekarno Putri yang telah memberi kepercayaan kepada saya, memberi kehormatan kepada saya, mengajak saya berjuang bersama-sama untuk kebesaran bangsa Indonesia. Megawati dan Prabowo juga menandatangani 7 poin kesepakatan di Istana Batu Tulis Bogor yang kemudian dikenal sebagai Perjanjian Batu Tulis. Dalam perjanjian itu, salah satu kesepakatannya adalah jika menang Pilpres, Prabowo akan diberi keleluasaan untuk menunjuk 10 menteri dan diberi tugas mengatur perekonomian negara. Sementara Megawati berjanji akan mendukung Prabowo pada Pilpres 2014. Pada Pilpres 2009, Mega Prabowo berhadapan dengan SBY Budiono dan Yusuf Kala Wiranto. Namun, dua ketum partai ini harus menerima kekalahan karena hanya mampu meraup 27% suara. Kekalahan di 2009 tak membuat keduanya berhenti berkoalisi.
Megawati dan Prabowo berpartisipasi dalam Pilgub Jakarta 2012 dengan mengusung pasangan Joko Widodo dan Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Jokowi Ahok tanpa kesulitan berarti mampu memenangkan suara dan sukses menjadi gubernur Jakarta. Tingginya elektabilitas Jokowi saat itu mulai dilirik oleh PDIP untuk diusung sebagai capres di 2014. Di sisi lain, Prabowo yang juga ingin kembali maju sebagai capres menagih janjinya kepada Megawati dan PDIP terkait dukungan capres seperti yang telah dijanjikan di perjanjian batu tulis. Alih-alih menepati janji ke Prabowo, Mega dan PDIP kekeh mendukung Jokowi. Hal ini yang kemudian membuat Prabowo merasa dikhianati dan membuat hubungan keduanya merenggang. Prabowo Subianto mengaku kecewa karena Megawati Soekarno Putri ingkari perjanjian koalisi yang mereka sepakati 2009 lalu. Menurutnya Megawati selaku Ketua Umum PDIP seharusnya dapat membicarakan hal ini dengannya. Sementara pihak DPP PDIP dengan tegas menyatakan perjanjian batu tulis sebagaimana dimaksud oleh Gerindra tidak ada. Menurut Sekjen PDIP Cahyokumolo, jikalaupun ada, maka perjanjian tersebut otomatis tidak berlaku seiring kalahnya pasangan Mega Prabowo pada pemilu 2009. DPP PDIP mempersilahkan Gerindra untuk membuktikan keberadaan perjanjian batu tulis tersebut. Silakan tanya kepada Gerindra sendiri, itu aja, jangan tanya kepada saya. Ya. Apakah memang benar bahwa PDIP pernah berjanji seperti itu waktu tahun 2009? Nggak ada menurut saya. Kalau ada perjanjian pasti kami komitmen dong, itu aja. Nah kalau anda di pihak saya kira-kira kalau anda manusia dan anda di pihak saya kira-kira kecewa atau tidak? Ya anda menilai saja gitu. Saya sudah minta. Ya cukup lama lah, beberapa bulan itu. Saya tidak mengerti apa salah saya, karena saya selalu menghormati beliau. Dan saya tidak merasa berbuat apa-apa. Saya menjaga karena saya ingin kebaikan untuk negara dan bangsa kita. Ya, jadi itu. Prabowo lantas menggait Hatta Rajasa sebagai cawapres, namun kembali gagal karena kalah dari pasangan Jokowi JK. Selama 5 tahun pemerintahan Jokowi, Prabowo dan Gerindra berperan sebagai oposisi. Hawa panas politik di akar rumput membara antara pendukung Jokowi dan pendukung Prabowo. Di level elit, PDIP dan Gerindra saling beradu di Pilgub Jakarta 2017. Prabowo saat itu menjadi salah satu pengusung Anies Baswedan, sementara PDIP mengusung Ahok berpasangan dengan Jarod Saiful Hidayat. Pilgub DKI yang syarat isu sara dan politik identitas itu kemudian diakhiri dengan kemenangan Anies Sandiaga yang secara tak langsung menegaskan kemenangan Prabowo atas Megawati. Keruhnya hubungan Prabowo-Megawati beserta para pendukungnya semakin meruncing di Pilpres 2019. Prabowo yang lagi-lagi mencalonkan diri harus berhadapan dengan sosok kesayangan Mega, siapa lagi kalau bukan Jokowi. Ketegangan di Pilpres 2019 begitu terasa. Tarung ulang Jokowi-Prabowo ini memantik tensi panas antar dua pendukung. Polarisasi yang terbangun membuat tahun politik kala itu sangat brutal hingga menimbulkan provokasi, kebencian dan perpecahan di kalangan masyarakat bawah. Pasca Pilpres panas 2019, hubungan Prabowo-Mega melunak saat Prabowo berkunjung ke kediaman Megawati. Pada pertemuan itu, keduanya terlihat sangat hangat dan dekat, bahkan Megawati memasak nasi goreng untuk Prabowo. Lewat politik nasi goreng ala Megawati, keduanya kembali memperbaiki hubungan. Gerindra yang selama ini menjadi oposisi berbalik haluan dan berada di barisan yang sama dengan PDIP. Bahkan, Prabowo mendapatkan jabatan baru sebagai Menteri Pertahanan. Jadi kan Pak Prabowo waktu ketemu saya kan heboh ya media. Padahal saya cuma tanya gini, Mas, nanti mau nggak saya undang ke Kongres PDI Perjuangan? Kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Ternyata beliau mau. Pasca kekalahan telak dalam 2 kali kontestasi Pilpres melawan rivalnya, Joko Widodo, Ketua Umum Partai Gerindra ini akhirnya merapat ke barisan petahana pada 2019. Tak lama setelah dilantiknya Jokowi sebagai presiden di periode kedua, dirinya secara mengejutkan mengangkat Prabowo Subianto, saingannya dalam Pilpres sebagai Menteri Pertahanan. Menteri Pertahanan Bapak Prabowo Subianto. Selamat pagi, Pak. Saya kira tugas beliau saya tidak usah menyampaikan, beliau lebih tahu daripada saya. Sepanjang kiprahnya sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo sudah membelanjakan anggaran sebesar lebih dari 500 triliun untuk pembaruan alutsista. Prabowo juga membangun puluhan rumah sakit TNI, pembangunan dan perbaikan sekolah dan universitas, hingga penguatan industri pertahanan dalam negeri.
Namun, di sisi lain, Prabowo secara ugal-ugalan menempatkan kroni-kroninya dalam sejumlah proyek di Kementerian Pertahanan. Para kolega dan politisi Partai Gerindra didapuk sebagai petinggi dan pimpinan strategis di proyek food estate hingga pengadaan alutsista. Kita tahu FAO memperingatkan potensi terjadinya krisis pangan. Hati-hati mengenai ini. Pandemi COVID memunculkan ketakutan baru, yaitu krisis pangan. Menyusul peringatan kelangkaan bahan pangan yang diungkapkan Organisasi Pangan dan Pertanian pada 2020, Jokowi menunjuk Prabowo Subianto untuk memimpin proyek lumbung pangan nasional di Kalimantan Tengah. Dalam hal ini, Prabowo bekerja sama dengan Kementerian Pertanian, Kementerian PUPR, serta mendapat dukungan penuh dari Gubernur Kalimantan Tengah. Proyek food estate di Kalimantan Tengah adalah bagian dari program strategis nasional yang dicanangkan oleh pemerintah pusat. Pemerintah berencana membangun lumbung pangan di Sumatera, Kalimantan, Nusa Tenggara hingga Papua dengan anggaran lebih dari 1,5 triliun. Di Kalimantan Tengah sendiri, proyek ini awalnya menempati lahan potensial seluas 20.000 hektar di Kabupaten Kapuas dan 10.000 hektar di Kabupaten Pulang Pisau. Pada 2022, total luas pengembangan food estate sudah mencapai 62.455 hektar. Proyek food estate sejak awal sudah banyak mendapat kritik dan sorotan tajam dari berbagai kalangan. Kegagalan dua presiden sebelumnya dalam membangun lumbung pangan seharusnya menjadi pertimbangan pemerintah dalam pelaksanaan proyek besar ini. Benar saja, investigasi Tempo bersama DGCO Project menyebut pembukaan hutan untuk lahan food estate mengakibatkan pelepasan emisi karbon, banjir hingga hilangnya habitat orangutan. Tak hanya itu, penelusuran BBC, Pantau Gambut dan Wahli Kalteng menyebut proyek food estate singkong seluas 600 hektar di Kabupaten Gunung Mas mangkrak dan menghasilkan umbi singkong yang tak layak panen. Tak hanya menimbulkan masalah lingkungan, proyek food estate juga disebut menjadi bancakan bagi para kolega Prabowo. Dalam pengerjaannya, Kementerian Pertahanan bermitra dengan sebuah perusahaan bernama PT Agroindustri Nasional atau Agrinas yang didominasi oleh pejabat Kemenhan, politisi Partai Gerindra hingga purnawirawan TNI. PT Agrinas dibentuk pada 3 April 2020 dengan pemegang saham terbesar dimiliki oleh Yayasan Pengembangan Potensi Sumber Daya Pertahanan, sebuah yayasan milik Kementerian Pertahanan. Komisaris utama dipegang oleh Wahyu Sakti Trenggono yang juga menjabat sebagai Wakil Menteri Pertahanan, tapi kemudian mundur dari jabatannya setelah ditunjuk Jokowi sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan. Jajaran komisaris lainnya yang masuk dalam lingkaran purnawirawan dan politisi Partai Gerindra adalah Sugiono, anggota Dewan Pembina Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Prasetyo Hadi, anggota Komisi DPR RI dari fraksi Gerindra, Sudaryono, Wasekjen Partai Gerindra, dan Haryadin Mahardika, mantan jubir Prabowo Sandi. Ada pula nama-nama seperti Eko Jalmo, Nugroho Widyotomo, Surya Dharma, dan Purwoko Bakti. Jajaran direksi juga diisi oleh nama-nama pengurus partai dan tim sukses Prabowo pada Pilpres 2019. Sebut saja Rauf Purnama, anggota Dewan Pakar Gerindra, Dirgayuza Setiawan, mantan Ketua Bidang Media Sosial dan Informasi Publik di PP Partai Gerindra, Simon Alesius Mantiri, anggota Dewan Partai Gerindra. Ada juga nama Mahesa Muksin, Gloria Harimas Sihombing, Handoko Pujakesuma, dan Arif Karyadi Yuswandi. Meski sempat dibantah, tapi keterlibatan Agrinas di food estate Gunung Mas justru termuat dalam situs Kedutaan Besar Korea Selatan. Agrinas menawarkan proposal investasi food estate kepada pemerintah Korea Selatan. Dalam proposal itu, Agrinas mengklaim sebagai perusahaan Kementerian Pertahanan yang memberikan laporan langsung pada Prabowo Subianto. Dalam proposal, Agrinas tak hanya menawarkan perkebunan singkong di Gunung Mas, mereka juga mengklaim memiliki 12 lokasi lain di 8 provinsi dengan luas masing-masing sekitar 30.000 hektar. Tak hanya kebun singkong di Gunung Mas, PT Agrinas juga terlibat skandal ekspor benih lobster. Pada 2020, Menteri Kelautan dan Perikanan saat itu, sekaligus politisi Partai Gerindra, Edi Prabowo, membatalkan larangan ekspor benih lobster dan memberikan izin ekspor kepada 4 perusahaan yang terkoneksi dengan Partai Gerindra. Salah satunya adalah Agrinas, yang sebenarnya tidak punya pengalaman terkait industri lobster. Akibat skandal itu, Edi Prabowo ditangkap KPK dan didakwa menerima suap sebesar 25,7 miliar terkait pembatalan larangan ekspor benih lobster dan divonis 5 tahun penjara. Mahkamah Agung memotong hukuman mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo menjadi 5 tahun penjara dari awalnya 9 tahun. Alasannya, pelaku korupsi ini memiliki kinerja baik saat masih menjabat sebagai menteri.
Saudara, Kementerian Pertahanan berencana menganggarkan dana 1,7 kuadriliun rupiah untuk pembelian alat utama sistem senjata. Pada 2021, sebuah dokumen rancangan peraturan presiden tentang pemenuhan kebutuhan Alpal Hankam atau alat peralatan pertahanan dan keamanan tahun 2020-2024 tersebar. Dalam dokumen itu disebutkan, rencana modernisasi alutsista membutuhkan dana hingga 1.760 triliun. Salah satu yang disorot adalah nama sebuah perusahaan bernama PT Teknologi Militer Indonesia atau PT TMI. PT TMI adalah perusahaan swasta nasional berstatus perseroan tertutup yang didirikan pada 14 Agustus 2020. Perusahaan ini ditunjuk menjadi perusahaan yang mengurusi pengadaan alutsista oleh Kementerian Pertahanan. Masalahnya, sejumlah teman dekat Prabowo disebut-sebut menempati jabatan strategis. Komisaris utama dari PT TMI adalah Glenny Khairupan. Di jajaran komisaris ada nama Judi Magio Yusuf, Nugroho Widiyotomo, dan Anggara K. Prabowo. Di jajaran direksi ada Harsusanto sebagai direktur utama, dan setidaknya ada 3 direktur, yaitu Satrio Dimas Aditya, Tony Setiabudi Husodo, dan Wicaksana Aji. Nama-nama tersebut diketahui adalah orang dekat Prabowo. Beberapa di antara mereka sama-sama pensiunan perwira tinggi TNI. Glenny Khairupan dikenal sebagai sahabat satu angkatan Prabowo saat masuk akademi pada tahun 1970. Glenny, Judi Magio Yusuf, dan Anggara K. Prabowo juga merupakan politisi Partai Gerindra. Problem utama dari PT TMI adalah rentannya konflik kepentingan karena perusahaan ini dibuat untuk melaksanakan urusan yang terkait dengan tugas pokok Kemenhan dengan orang-orang yang ditunjuk langsung oleh Prabowo. Indonesia Corruption Watch atau ICW juga menyebut pembentukan PT TMI rawan menjadi lahan basah korupsi. Di sisi lain, juru bicara Menteri Pertahanan, Daniel Anzar Simanjuntak, membantah kabar penunjukan PT TMI untuk menangani pengadaan alutsista. Namun surat yang ditekan Prabowo kepada perusahaan senjata asal Rusia pada 2020 dengan jelas menyebut PT TMI dibentuk untuk mempercepat proyek penting di bidang teknologi pertahanan. Prabowo sendiri sejak awal sudah berkomitmen memerangi korupsi. Namun jika praktek-praktek yang sangat pekat dengan konflik kepentingan di tubuh Kementerian Pertahanan tetap dilanggengkan, maka tidak menutup kemungkinan menjadi celah lebar penyalahgunaan wewenang dan praktek kotor korupsi itu sendiri. Calon Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming diusung oleh banyak partai, dari Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, PBB, hingga PSI. Tak bisa dipungkiri, pengaruh endorsement Jokowi, dukungan koalisi, jaringan relawan hingga pendanaan kampanye yang masif membuat elektabilitas Prabowo Gibran hampir selalu unggul meski dibayang-bayangi isu dinasti politik dan polemik putusan MK. Tim kampanye nasional Prabowo Gibran juga memiliki line-up pengusaha dan konglomerat paling mentereng di antara semua capres. Termasuk di antaranya adalah konglomerat yang memiliki tambang batubara dan energi. Menurut laporan jaringan advokasi tambang, paslon ini setidaknya terafiliasi dengan para konglomerat pemilik perusahaan tambang, khususnya batubara, yang masuk dalam tim pemenangan maupun pendukung. Mereka adalah Hasyim Joyadikusumo, Abu Rizal Bakri, Bahlil Lahadalia, Luhut Binsar Panjaitan, Pandu Pratyasahrir, Erlangga Hartarto, Yusril Iza Mahendra, Wisnu Wardana, Mair Al-Gadri, Rosan Roslani, Hatta Rajasa, Erwin Aksa, Ludwig Paulus, Erick Thohir, hingga Garibaldi Thohir. Berbeda dengan dua paslon lain, Prabowo menjadi satu-satunya capres yang punya bisnis di sektor industri ekstraktif. Jejaring bisnis yang dimilikinya membuat Prabowo menjadi capres terkaya dengan kekayaan mencapai 2 triliun. Perusahaan pertama Prabowo adalah Nusantara Energi. Perusahaan yang membawahi sekitar 17 perusahaan ini bergerak di bidang tambang batubara, kelapa sawit, hingga perkebunan. Sahamnya dimiliki oleh Prabowo dan dikendalikan oleh anak dan kolega-koleganya yang kemudian bergabung ke dalam tim kampanye nasional. Nama Nusantara Energi dan Prabowo pernah muncul dalam dokumen Paradise Paper pada tahun 2017. Laporan hasil investigasi jurnalis internasional ini menunjukkan perusahaan Prabowo pernah didaftarkan di kawasan suaka pajak untuk menghindari pajak di dalam negeri. Melalui PT Nusantara Energi Indokol yang sahamnya dimiliki Prabowo, sekitar 7 perusahaan mengoperasikan tambang batubara seluas 65.000 hektar di Kutai Timur. Gurita bisnis Prabowo Subianto juga merambah ke sektor perkebunan, perhutanan, hingga pengolahan kertas. Prabowo tercatat sebagai pemilik PT Tusam Hutani Lestari yang beroperasi di Provinsi Aceh dengan areal kerja seluas 57.300 hektar, PT Kiani Hutani Lestari yang menguasai lahan seluas 53.000 hektar di Kutai Timur,
PT Tanjung Reda Putani dan PT Belantara Pusaka dengan total luas lahan keseluruhan mencapai 155.610 hektar yang berlokasi di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Luas lahan yang dikuasai oleh perusahaan Prabowo melalui hak guna usaha yang mendekati 500.000 hektar ini dikonfirmasi sendiri oleh Prabowo pasca debat Capres ketiga pada 7 Januari 2024. Bapak punya lahan lebih dari 340.000 hektar, sementara TNI kita, prajurit kita, selebih dari separuh tidak punya rumah dinas. Itu fakta. Saudara-saudara, ada pula yang nyinggung-nyinggung. Punya tanah berapa, punya tanah ini. Dia pinter atau goblok sih? Kemarin juga salah-salah melulu itu. Bukan 343.000 hektar, bukan. Mendekati 500.000 hektar. Daripada dikuasai orang asing, lebih baik Prabowo yang mengelola. Selain itu, Prabowo juga memiliki perusahaan pengolahan kertas bernama PT Kertas Nusantara yang berlokasi di Berau, Kalimantan Timur. Manajemen yang buruk membuat perusahaan ini cukup lama mengalami berbagai masalah, mulai dari pemecatan karyawan hingga penundaan pembayaran gaji. Hashim Joyhadikusumo adalah adik kandung Prabowo, seorang pebisnis kelas atas yang kini menjabat sebagai wakil ketua Dewan Pengarah Prabowo Gibran. Jejaring bisnis Hashim berada di bawah bendera Arsari Group, sebuah perusahaan induk dari bisnis yang bergerak di bidang perbankan, agribisnis, perkebunan karet, penambangan timah, hingga pengembangan energi terbarukan. Arsari Group melalui PT Arsari Tambang memiliki 4 anak perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan timah di Bangka, Belitung. Hashim juga tercatat sebagai pemilik PT Arsari Tirta Pradana, sebuah perusahaan yang mengerjakan proyek pengadaan air minum di Kalimantan Timur, termasuk berencana menyuplai ke IKN. Konglomerat yang sempat memiliki ladang minyak di Azerbaijan dan Kazakhstan ini pernah dinobatkan sebagai orang terkaya ke-40 di Indonesia dengan kekayaan mencapai 10,4 triliun pada 2020. Abu Rizal Bakri adalah politisi senior Partai Golkar dan salah satu konglomerat Indonesia. Melalui bendera Bakri Group, bisnisnya menggurita dari pertambangan, migas, properti, media, hingga telekomunikasi. Meski sudah tak mengurus langsung perusahaan, kendali Bakri Group masih dipegang oleh anak-anak dan keluarga dekat Abu Rizal. Abu Rizal Bakri dikenal sebagai salah satu raja media di Indonesia melalui Visi Media Asia yang membawahi TV One dan beberapa media lainnya. Di sektor pertambangan batu bara, Bakri Group melalui Bumi Resources memiliki sejumlah anak perusahaan yang menambang di beberapa lokasi, yaitu PT Kaltim Primakol, PT Arutmin Indonesia, dan PT Pendopo Energi Batubara. Bumi Resources sendiri menjadi salah satu produsen batubara terbesar di Indonesia dengan produksi sebesar 70 hingga 75 juta ton pada 2022. PT Kaltim Primakol memiliki konsesi tambang seluas 84.900 hektar di Kutai Timur. PT Kaltim Primakol juga menjadi salah satu perusahaan penghasil lubang tambang terbanyak, yaitu sekitar 43.500 titik lubang. PT Arutmin Indonesia memiliki 7 konsesi tambang seluas 34.000 hektar di Tanah Laut, Tanah Bumbu, dan Kota Baru, Kalimantan Selatan. Sementara PT Pendopo Energi Batubara beroperasi di lahan seluas 17.800 hektar di Muara Enim, Sumatera Selatan. Perusahaan tambang di bawah naungan Bakri Group ini sempat disebut Direktorat Jenderal Pajak telah mengemplang pajak hingga 2,1 triliun pada 2009. Bumi Resources melalui Bumi Resources Mineral memiliki beberapa anak perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan mineral. Tak sampai di situ, melalui PT Energi Mega Persada, Bakri Group melebarkan sayap bisnisnya ke sektor minyak dan gas. Perusahaan ini juga tercatat sebagai pemilik PT Minarak Berantas yang dulunya bernama Lapindo Berantas. Perusahaan Bakri Group ini bertanggung jawab atas bencana semburan lumpur yang menewaskan warga dan menenggelamkan 16 desa di Sidoarjo pada 2006. Hingga hampir 17 tahun berlalu, semburan lumpur Lapindo belum juga berhenti. Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi di pemerintahan Jokowi ini, mendukung Paslon 02 dan membentuk tim simpul relawan Prabowo Gibran. Selain berpolitik, Bahlil juga membangun bisnis melalui PT Riva Capital dan PT Bersama Papua Unggul. Di sektor tambang, Bahlil terhubung dengan PT Meta Mineral Pradana yang sahamnya dimiliki oleh PT Riva Capital dan PT Bersama Papua Unggul. Menurut laporan jaringan advokasi tambang, PT Riva Capital juga mengeksplorasi 39.000 hektar lahan tambang batubara di Fak-Fak, Papua Barat, dan 11.000 hektar lahan nikel di Halmahera. Nama Luhut Binsar Panjaitan bukan nama yang asing di dunia politik maupun tambang. Purnawirawan TNI yang menjabat sebagai Menko Marves ini membentuk tim Bravo 5 yang dalam 2 pilpres terakhir mendukung Jokowi. Pada Pilpres 2024,
tim Bravo 5 mendukung Prabowo Gibran sesuai instruksi Luhut. Lewat bendera Toba Sejahtera yang didirikan pada 2004, perusahaan ini kini menjadi induk dari anak usaha yang bergerak di sektor energi, pertambangan, perkebunan, hingga properti. Per 2020, Toba Sejahtera menguasai konsesi batubara seluas 14.000 hektar di Kalimantan Timur melalui PT TBS Energi Utama dan anak-anak usahanya. TBS Energi Utama juga memiliki bisnis PLTU di Gorontalo, Sulawesi Utara, serta Kalimantan Timur. Luhut sendiri menyebut masih memegang saham di Toba Sejahtera, namun telah mengundurkan diri dari jabatan komisaris utama setelah masuk kabinet Jokowi. Nama Toba Sejahtera kembali disebut-sebut dalam persidangan pencemaran nama baik Luhut yang menjerat Haris Azhar dan Fathia Moldianti. Menurut laporan yang dirilis oleh 9 organisasi pada 2021, Luhut diduga ada di balik tambang emas Blok Wabu, Intan Jaya, Papua. Hal ini pun kemudian dibantah oleh Luhut. Pandu Syahrir, keponakan Luhut, juga berada di kubu Prabowo Gibran sebagai wakil bendahara TKN. Pandu Syahrir dikenal sebagai investor dan pengusaha batubara yang menduduki posisi penting di berbagai perusahaan. Saat ini, dirinya menjabat sebagai wakil direktur utama PT TBS Energi Utama dan komisaris di PT Karya Baru TBS. Pandu juga tercatat sebagai komisaris utama di PT Adimitra Baratama Nusantara, anak usaha TBS yang memiliki konsesi tambang batubara seluas 2.990 hektar di Kutai Kartanegara. Erlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Golkar ini, didapuk sebagai Ketua Dewan Pengarah TKN. Jejak Erlangga dalam sektor pertambangan bisa dilacak melalui PT Asia Sahabat Indonesia yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Erlangga dan kedua anaknya menjabat sebagai direktur dan komisaris. PT Asia Sahabat Indonesia memiliki 2 tambang zirkon dengan total luas konsesi mencapai 10.000 hektar yang beroperasi di Kapuas, Kalimantan Tengah. Bisnis keluarga Erlangga juga terafiliasi ke PT Bara Hanyu Kapuas dan PT Kapuas Bara Utama, 2 perusahaan tambang batubara yang beroperasi di Kapuas, Kalimantan Tengah. Yusril Iza Mahendra, seorang advokat dan Ketua Umum PBB, dipercaya sebagai kuasa hukum Prabowo Gibran. Di samping menjadi politisi, Yusril juga menjabat sebagai komisaris utama PT Indobara Nusantara Jaya yang 2 anak usahanya, PT Marwan Putra dan PT Bara Bumi Kertanegara, menambang batubara di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Wisnu Wardana, yang pernah menjabat sebagai CEO PT Indika Energy, memiliki perusahaan pengolahan kelapa sawit bernama PT Teladan Prima Argo yang beroperasi di beberapa wilayah di Kalimantan Timur. Mahir Al-Gadri, anggota penasihat TKN, dikenal sebagai konglomerat sejak masa Orde Baru lewat perusahaan Kodel Group yang bergerak di sektor agrobisnis, perdagangan, perbankan, perminyakan, industri, investasi, dan perhotelan. Nama Mahir Al-Gadri pernah muncul dalam laporan Paradise Paper. Mahir bersama Mami Soeharto disebut sebagai pimpinan dan pemilik perusahaan Spike South Sumatera yang didaftarkan di wilayah Suaka Pajak. Rosan Roslani, mantan Wakil Menteri BUMN dan Ketua Kadin periode 2015-2020, didapuk Prabowo Gibran sebagai Ketua Umum Tim Kampanye Nasional. Rosan pernah menjabat di posisi penting perusahaan milik keluarga Bakri. Rosan pernah menjadi Presiden Komisaris di Bumi Resources. Ia juga pernah menjabat sebagai komisaris di PT Arutmin Indonesia dan komisaris PT Kaltim Primakol, serta Presiden Direktur PT Brokol Energi. Hatta Rajasa adalah politisi senior yang telah melalang buana di pemerintahan sebagai eksekutif dan legislatif, bahkan menjadi cawapres Prabowo di Pilpres 2014. Ketua Majelis Penasehat PAN ini kini menjadi pembina TKN Prabowo Gibran. Bisnis Hatta Rajasa dikelola melalui Artindo Group. PT Artindo memiliki 2 anak usaha, yaitu PT Artasia Cipta Pratama yang memiliki konsesi batubara seluas 5.900 hektar di Kalimantan Tengah dan PT Artadaya Kolindo yang mengerjakan eksplorasi, pertambangan hingga perdagangan batubara. Erwin Aksa, Wakil Ketua Umum DPP Golkar yang masih keponakan dari Yusuf Kala, kini memegang posisi sebagai Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran. Erwin Aksa adalah anak dari Aksa Mahmud, konglomerat asal Sulawesi Selatan. Jejaring bisnisnya dikendalikan melalui Bosowa Group. Erwin Aksa juga tercatat sebagai pemegang saham di PT Semen Bosowa Maros yang memiliki 2 pabrik semen di Maros dan Banyuwangi. Grup Bosowa Semen menjadi grup semen swasta pertama dan terbesar keempat di Indonesia. Perusahaan lain yang bernaung di bawah Bosowa antara lain PT Bosowa Mining, perusahaan tambang nikel yang memiliki konsesi 1.500 hektar di Konawe Utara. Di sektor batubara, ada PT Madani Citra Mandiri dengan konsesi seluas 5.000 hektar di Kabupaten Kutai Kartanegara. Ludwig Paulus, Wakil Ketua Koordinator Strategis Prabowo Gibran, adalah purnawirawan TNI yang menjabat sebagai Sekjen DPP Partai Golkar sekaligus Wakil Ketua DPR 2019-2024. Dalam bisnis pertambangan, Ludwig tercatat sebagai Komisaris PT Puncak Emas Tani Sejahtera,
perusahaan tambang emas dengan luas konsesi 100 hektar di Gorontalo. Pada Pilpres 2024, Menteri BUMN Erick Thohir dengan tegas menyatakan dukungannya ke paslon 02 meski tak masuk dalam struktur TKN. Erick Thohir termasuk bos media melalui bendera Mahaka yang menaungi Republika, Jak TV, dan beberapa stasiun radio. Pada Januari 2024, Garibaldi Thohir menyatakan dukungannya kepada pasangan Prabowo Gibran. Dirinya bahkan mengklaim sepertiga penyumbang perekonomian Indonesia siap membantu memenangkan pasangan ini. Walau pernyataan itu kemudian dibantah beberapa pihak. Walaupun kami jumlahnya sedikit, tapi ya di ruangan ini mungkin sepertiga perekonomian Indonesia ada di sini, Pak. Jadi kalau mereka ada Victor tadi, you name it, Pak. Dari mulai Jarum Group, Sampurna Group, Adaro Group, siapa lagi? Pokoknya grup-grup semua, Pak. Izin Bapak, terima kasih atas kehadirannya yang luar biasa. Ini membuat semangat kita, Pak, untuk tadi ya sekali putaran. Baru saya paham sekarang kenapa saya 2 kali kalah Pilpres. Karena dulu saya nggak diundang ke sini. Garibaldi Thohir atau Boy Thohir adalah nama yang sangat terkenal di dunia usaha. Kakak Erick Thohir ini masuk sebagai orang terkaya ke-17 Indonesia pada 2023 dengan kekayaan mencapai 51 triliun. Sumber kekayaan terbesar Boy Thohir berasal dari PT Adaro Energi. Pada tahun 2022, Adaro Energi memproduksi sebanyak 63 juta ton batubara dan menjadikannya sebagai produsen batubara terbesar nomor 2 di Indonesia. Anak usaha Adaro Energi seperti PT Adaro Indonesia, PT Mustika Indah Permai, dan PT Adaro Energi Mineral beroperasi di beberapa wilayah Indonesia untuk mengeruk batubara. PT Adaro Indonesia melakukan kegiatan penambangan di area konsesi seluas 35.500 hektar di Tabalong dan Balangan, Kalimantan Selatan. PT Mustika Indah Permai memiliki izin konsesi batubara seluas 2.000 hektar di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Sementara PT Adaro Energi Mineral memiliki 5 konsesi tambang seluas 146.000 hektar di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Kedatangan Gibran di Batu Licin untuk menghadiri acara Jalan Sehat Batu Licin Festival yang dilaksanakan oleh PT Jonin Group sepertinya juga mengindikasikan dukungan konglomerat Kalimantan Selatan kepada pasangan 02. Tak sendiri, Gibran ditemani istri, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, dan Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Grace Natali. Seperti diketahui, Andi Syamsuddin Arsyad alias Haji Isam punya relasi yang baik dengan ayah Gibran. Nama Haji Isam juga sempat masuk sebagai wakil bendahara kampanye tim Jokowi Amin pada 2019. Haji Isam sendiri adalah pengusaha kelas kakap asal Batu Licin yang memiliki perusahaan raksasa bernama PT Jonin Group yang menaungi sekitar 60 anak perusahaan yang bergerak di sektor transportasi, batubara, hingga kelapa sawit. Walau tak lagi terjun ke politik, nama Haji Isam tetap punya pengaruh kuat dalam kancah perpolitikan daerah maupun nasional. Prabowo Subianto, seorang prajurit yang bersinar di era Orde Baru, diberhentikan karena rekam jejak yang kotor, kini kembali dipoles, dipermak, dan dipersiapkan sebagai Panglima tertinggi Tentara Nasional. Sampai jumpa, salam Universe.